Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama dalam majelis ilim ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kajian kemarin tentang masalah ujian iman. Karena sebentar lagi kita menghadapi Ramadan, bagaimana kita kalau berbicara tentang Ramadan? Bagaimana? Ya, kalau begitu Al-Qur'annya buka, masing-masing Al-Qur'an yang pegang Al-Qur'an buka. Mulai dari surah Al-Baqarah, ayat berapa itu kalau tentang masalah puasa? Ya, diawali 183. Sudah hafal semua itu ya, tiap tahun soalnya ya. Tapi saya mencoba untuk mengawali dari kapan diundangkan puasa itu. Ya toh? Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Madinah itu pada tahun kenabian keberapa itu? Yo, Nabi berada di Madinah, tahun kenabiannya tahun berapa? 14 kenabian. Berarti 14 kenabian itu tahun 1 Hijriah. Ya, bagus. Lah, pada tahun kedua Hijriah, berarti masa kenabian berapa itu? 15 kenabian. Maka puasa itu diundangkan. Tepatnya pada bulan Sya'ban. Maka diundangkan puasa itu pada bulan Sya'ban. 1 bulan sebelumnya, pada bulan Rajab, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapkan wajahnya ke Masjid Al-Haram. Yang semula Rasul kalau sholat ke Masjid Al-Aqsa. Pada bulan Rajabnya Rasul diperintahkan oleh Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Karena Nabi selalu menengadah untuk meminta, jangan sampai meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah. Itu tempat yang memang betul-betul itu adalah tidak dikuyo-kuyo kalau bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya? Tidak dicaci maki oleh orang-orang Yahudi, ya toh, karena sama-sama ke Masjid Al-Aqsa. Itu pada bulan Rajab. 1 bulan berikutnya Allah mengundangkan tentang puasa. Paham? Lah, ayat tentang puasa itu, sebelum diundangkan tentang puasa itu, Rasul sudah biasa melaksanakan puasa itu. Puasa apa yang Rasul laksanakan itu? 1 bulan itu Rasul biasa puasa. Iya, Yaumul Bid. 13, 14, 15. Dan Rasul puasa Asyura. Begitu diundangkan di Sya'ban, ini menjadi gugur, maka ini yang akan dilaksanakan. Paham? Ini hebatnya. Mari kita lihat itu, sejarah daripada bagaimana Rasul Allah itu membimbing manusia itu untuk kemudian berada predikat goal endingnya adalah manusia paripurna. Ya kan? Coba baca, Mas. Al-Baqarah 183 itu. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Saya tidak akan mengupas awal ayat dan akhir ayat. Karena sudah dikupas beberapa pengajian yang lalu ya.
Saya hanya nyentil nanti pada akhir-akhir pengajian itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman kan kemarin, ya toh? Ya toh? Alah. Kenapa Allah memanggilkan kepada orang yang telah beriman? Allah apa mengatakannya? Kutiba alaikumus siyam. Kutibah itu adalah arti letternya adalah tulis, ditulis. Hai orang yang beriman, telah dituliskan kepadamu, ya toh? Paham? Kepada kalian tentang asyam. Padanan kata asyam di dalam bahasa Indonesia adalah puasa. Puasa itu, asyam itu bermakna al-imsak. Apa artinya al-imsak? Menahan. Jadi dituliskan kepada kalian itu tentang puasa, tentang asyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dituliskan pula kepada umat-umat sebelum kamu. Untuk menjadi apa itu? La'allakum tattaqun. Esensi takwa masih ingat enggak? Insya Allah lupa. Esensi takwa masih ingat? Ya, diulang didiskusikan ulanglah kajian-kajian itu. Itu Allah telah memberikan seperti itu duluan. Dituliskan kepadamu karena engkau akan menjadi manusia yang paripurna. Kemudian sahabat itu bertanya, kapan puasa itu dilaksanakan? Ya toh? Berapa hari? Allah tidak langsung menentukan, hei umat manusia, hei orang yang beriman, kamu diwajibkan untuk puasa 1 bulan. Tidak begitu. Karena kalau digitukan, maka manusia itu akan merasa berat. Maka Allah cuma menyampaikan ayyamam ma'dudat. Paham itu apa ayyamam ma'dudat? Beberapa hari saja yang telah ditentukan. Tidak 30 hari, 1 bulan. Tidak begitu kan? Ayyamam ma'dudat. Pak, saya datang ke tempat ini, Pak. Saya disuruh Bapak untuk nyapu 1 hari berapa kali, Pak? 10 kali? Tidak begitu. Ya, beberapa saat lah kamu nyapu. Kan dia tahu? Ayyamam ma'dudat. Beberapa hari, kata Allah. Terus, karena manusia itu selalu berkeluh kesah, Allah tuh kan paham toh kalau manusia berkeluh kesah. Maka Allah masih menyampaikan, puasa itu hanya ditentukan berapa hari saja. Maka Allah masih meneruskan, faman kana minkum maridun, kalau engkau sakit, ya toh, au ala safarin, kalau engkau bepergian, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain. Enak kan? Jadi, oh ya. Kalau begitu hanya beberapa hari saja. Kalau saya nanti sakit, kalau saya bepergian, masih disuruh mengganti yang lain. Di hari yang lain. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu tidak merasa berat. Kemudian apa dituliskan oleh Allah? Wa 'alal ladzina yutikunahu, dan atas orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dia berat melakukannya, ya toh? Apa kata Allah? Fidyatun ta'amu miskin, dia bayar fidyah. Dia bisa melaksanakan puasa, tetapi dia berat melaksanakannya, maka bayar fidyah. Contoh siapa? Orang yang melaksanakan mungkin cari nafkah dengan menjadi tukang batu. Dia bisa sebenarnya berpuasa, tapi berat melaksanakannya. Atau mungkin orang sedang hamil, ya toh? Dia bisa, tetapi berat untuk melaksanakannya. Itu hebatnya kan Allah ya, memberikan itu. Kemudian, tetapi Allah kemudian memberikan perimbangan begini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau engkau berbuat baik, maka tentu, kata Allah apa? Lebih baik bagi kamu kalau engkau telah berbuat baik. Ditutup oleh Allah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum
ta'lamun. Maka berpuasa itu masih lebih baik kalau kamu tahu. Paham? Enteng kan akhirnya kepada sahabat? Tetapi dari kalimat ini Rasulullah kemudian memberikan statement itu, laisal bir as-saumu fis safar. Tidak baik kamu berpuasa kalau kamu sedang bepergian. Ya toh? Terus kemudian kapan waktunya dilaksanakannya itu? Kapan? Puasa yang setelah ditentukan itu kapan itu? Maka pada ayat berikutnya Allah berfirman, coba baca ayat Al-Baqarahnya, surat Al-Baqarah ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu 185. Ketika sahabat bertanya, kapan puasa itu untuk dikerjakannya? Allah bilang apa itu? Di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah hanya bulan haram yang 4 itu masih ingat? Apa? Ya, apa saja hurum itu? Yang Rajab. Itu adalah bulan haram, bulan yang mulia, tapi Ramadan disebut di dalam Al-Quran oleh Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran Allah turunkan. Maka kerjakanlah olehmu puasa itu di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Paham itu? Ya tahu? Sebagai apa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Petunjuk bagi manusia. Iya toh? Terus kemudian pembeda mana yang benar, mana yang tidak benar. Ingat kata Allah, faman syahida minkumus syahr falyasum. Hebat kan? Maka kalau kamu menyaksikan bulan Ramadan itu, berpuasalah kamu. Runtut ya, Allah memberikan ya. Ya, dituliskan kepadamu. Kamu tidak usah takut. Kalau kamu sakit, kamu bepergian, gantilah di bulan lain. Kalau engkau bisa berpuasa tapi berat kamu laksanakannya, bayarlah fidyah. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Kan begitu Allah itu. Runtut kan ya? Runtut sekali. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Masih diulang oleh Allah, wa man kana maridun aw ala safarin min ayyamin ukhra. Ganti di tempat lain. Karena apa kata Allah? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak akan membuat sesuatu yang sulit. Allah akan memberikan kemudahan bagi para orang-orang yang beriman. Setelah Allah menceritakan tentang kewajiban, tentang puasa, dan siapa yang bisa untuk tidak berpuasa, kapan berpuasa itu. Dari ayat itu diselingi oleh Allah itu satu ayat. Coba ayat 186-nya dibaca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hebat kan ya? Selingi dulu oleh Allah itu. Karena ayat berikutnya masih tentang puasa itu soalnya, ya tak? Allah menyatakan begitu. Bagaimana? Yang 186-nya. Wa idza sa'alaka. Dan jika kamu bertanya, dan ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa ini
Qarib, Allah itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i dadaan. Kalau ada hambaku yang meminta, mesti akan aku penuhi. Karena ada orang yang meminta, tetapi dia tidak meminta. Paham? Ada orang yang berdoa, padahal dia tidak berdoa kepada Allah itu. Nggak akan dipenuhi itu oleh Allah. Maka kalau berdoa, memintalah betul kepada Allah itu. Ya Rabb, berikanlah saya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan saya, ya Rabb, seorang presiden di Republik Indonesia. Bilang. Itu minta. Jangan begini mintanya. Ya Rabb, andai kata engkau izinkan aku menjadi kepala sekolah, ya Rabb. Minta enggak itu? Enggak minta. Jika engkau izinkan, kan begitu? Meminta kepada Allah itu. Maka Allah akan penuhi permintaan itu. Tetapi ada syaratnya itu. Apa syaratnya itu? Falyastajibu li, penuhi dulu kewajibanmu. Dan berimanlah kamu kepadaku. Nah, la'allahum yarsyudun. Diselingi toh oleh Allah itu ya. Iya toh? Agar mendapatkan petunjuk. Kan begitu ya? Hebat kan? Nah, kemudian lanjut lagi itu. Dilanjutkan lagi oleh Allah itu pada ayat ke-187-nya. Ya toh? Kapan akan dimulainya itu? Cara berpuasanya kapan? Karena orang berpuasa sebelum umat Rasulullah itu ada yang puasa sehari semalam, ada yang puasa yang tidak makan ikan, ada yang puasa hanya nasi putih tok atau gandum tok, kan begitu toh? Maka kemudian Allah memberitahukan. Apa itu? Coba baca lagi. Uhilla lakum lailatas syiyamur rafathu illa nisaikum. Lailatas syiyami. Ya. Lailatas syiyamir rafathu illa nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya. Maka setelah diselingi satu ayat oleh Allah itu tentang bermohon kepada Allah itu, maka Allah lanjutkan itu. Cara kamu berpuasa itu kalau malam hari kamu boleh itu datangi istrimu, kan begitu. Halal bagimu itu. Karena istrimu itu adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian baginya. Datangi itu, maka gembiralah para sahabat. Oh, kalau begitu, malam hari aku bisa masih berkumpul dengan istriku, kan begitu. Kalau jamaah ini sering kumpul malam atau siang? Malam. Terus, bagaimana cara melaksanakannya? Allah kemudian menyatakan, kulu washrabu. Makan dan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka mulailah dari fajar itu, ya toh, sampai apa? Wa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi dari fajar sampai ke malam. Itu cara melaksanakan puasa. Terus di mana letak keutamaannya? Ya toh? Allah menekankan begini agar menjadi kita paripurna, ya toh? Menjadi orang-orang yang takwa, yang esensi takwa itu ingat, apa sih kelebihannya puasa itu? Yo, apa kelebihannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya dari hadis qudsi di mana lafaz itu dari Allah. Rasul mengatakan begini, kullu amalibni adama
setiap amal anak Adam itu yudha'aful hasana asru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal anak Adam itu adalah untuk menjadi tebusan kepada anak Adam itu sendiri. Maksudnya menjadi tebusannya kalau kamu berbuat dosa untuk tebusannya itu. Mulai dari apa? Allah memberikan asyru amthaliha, 10 kali lipat. Kalau kamu berbuat kebajikan 1, Allah berikan tebusan 10. Ila mi'ati di'afin, sampai 700. Faham itu? Wa qala azza wa jal illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikannya itu. Berarti kalau kita melaksanakan puasa, berbuat kebajikan, tidak cukup 700. Allah yang akan memberikannya. Kalau kita berbuat kebajikan, nyuk, maka Allah memberikannya nyok. Ya tahu? Banyak sekali itu. Paham? Iya. Enak kan? Apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi manusia yang paripurna itu? Apa yang di bulan Ramadan yang harus kita perketat? Ayo, apa yang harus perketat untuk menjadi orang takwa? Masih ingat esensi takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Oke, apa saja yang harus diperketat pada waktu itu menjadi takwa? 1, wa yuqimunas shalah. Selain keyakinan wa yuqimunas shalah, perketat kalian itu untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian apa lagi? Qiyamul lail, kemudian duha. Perketat itu. Kemudian apa kemudian? Wa mimma razaqnahum, berinfak. Di bulan Ramadan perketat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya toh? Itu di surat apa itu, ayo? Di surat Al-Baqarah. Ayat 3, betul. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya kan? Kemudian selain sholat perketat, kemudian infak, apalagi coba yang harus? Baca Al-Quran itu karena diturunkan di bulan Ramadan. Kamu menghatamkan Al-Quran is okay, tetapi mentadaburi akan lebih baik. Cobalah 1 malam berapa ayat, ya toh? 1 juz dulu. Pagi di kantor berapa sampai selesai maghrib 1 juz. Malam harinya tadabburi beberapa ayat. Kalau sampai Ramadan, hebat kan? Kemudian apalagi? Pada surah Ali Imran ayat 134, apa itu? Orang yang berinfak itu harus dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kamu dapat gaji 13, tidak dapat gaji 13, harus tetap berinfak. Yang baru saja diangkat menjadi petugas fungsional harus berinfak. Di bulan Ramadan perketat itu, kan begitu toh? Wal kadhiminal ghaidha, kemudian menahan amarah. Wal afina anin, maafkan semua kesalahan orang. Bisa nggak di bulan Ramadan itu? Iya. Wallahu yuhibbul muhsin, karena Allah tuh suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan.
Itulah tentang bagaimana mengaplikasikan Ramadan, karena kita harus bersiap-siap itu. Agendakan mulai sekarang. Agendakan ayat-ayatnya, ya harus diagendakan. Ya. Saya akan mencoba lari ke tengah kembali. Ketika Allah memberikan ayat-ayat itu, kemudian diselipi satu ayat 186 itu, tempat paling dekat kepada Allah itu di mana? Tempat paling dekat kita berdialog dengan Allah itu di mana? Allah kan menyatakan bahwa aku ini dekat. Di pada surat yang lain Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dari urat leher kalian. Dekatnya Allah di mana itu? Paling dekat di mana itu? Salat di mana? Di tempat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Di tempat sujud Allah berkata, fa'aktirud doa, perbanyaklah berdoa. Ya Allah, jadikan saya kepala dinas, ya Allah. Jadikan saya kepala dinas, ya Allah. Jangan kamu bilang begini, ya Allah jika berkenan jadikan saya. Doa itu, ya Allah jadikan saya kepala dinas pada saat saya pangkat saya 4B. Jadikan saya kepala dinas, ya Allah. Begitu doanya. Ingin jadi kepala dinas enggak? Dinas apa? Dinas pasar, apa dinas pendidikan, apa dinas kesehatan, apa dinas apa? Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.